Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahdiah Durisyani, nomor absen 1. Saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa penting dan kebijakan pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Baharudin Jusuf Habibie atau yang biasa kita kenal yaitu B.J. Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah menggantikan presiden sebelumnya yaitu Soeharto. Habibie menjabat sebagai presiden selama 1 tahun mulai dari tahun 1998 sampai 1999. Meski terbilang singkat, Habibie mampu memberikan reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Pemerintahan B.J. Habibie mampu menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru. Pemerintahannya disebut Kabinet Reformasi Pembangunan. Pemerintahan tersebut mengeluarkan berbagai upaya di bidang politik, diantaranya 1. Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. 2. Mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah menjadi lebih demokratis. 3. Melakukan pencabutan terhadap pemberedelan pers. 4. Pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR dari 75 orang menjadi 38 orang. 5. Cek pendapat wilayah Timur. 6. Memberikan abolisi kepada 18 tahanan dan narapidana politik atau orang-orang yang mengkritik presiden. Kemudian yang ketujuh yaitu Polri dipisahkan dari ABRI menjadi Kepolisian Republik Indonesia dan ABRI menjadi nama TNI. Selanjutnya, upaya di bidang ekonomi sebagai berikut. 1. Merekonstruksi perekonomian nasional. Yang kedua, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang ketiga, merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Yang keempat, melikuidasi bank yang bermasalah. Dan yang kelima, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga di bawah 10.000. 6. Mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Berikut adalah kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Yang pertama yaitu kebebasan pers. Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah maka akan mendapatkan hukuman. Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers pada masa pemerintahan Habibie, menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI. Sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya. Yang kedua, yaitu pemilu bebas dan demokratis. Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1995. Dan yang terakhir yaitu otonomi daerah. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia. Sehingga pada masa pemerintahan Habibie terbentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.